Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-62, Stuck in Reverse. Teman-teman, pernahkah kita merasa hidup kita itu stuck? Nyangkut, nggak kemana-mana. Hidup kita rasanya gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang berubah ataupun berarti. Ya mungkin ada beberapa hal yang berganti dalam hidup kita, tapi kebanyakan mungkin nggak berubah. Sekolah gitu-gitu aja, keluarga gitu-gitu aja, gereja juga mungkin, kehidupan rohani kita juga gitu-gitu aja. Akhirnya teman-teman kita tenggelam dalam rutinitas dan merasa hidup kita seperti sesuatu yang nyangkut. Kok gini aja ya? Kita nggak lagi mendapatkan makna dan sukacita dari melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Kalau digambarkan teman-teman di gigi transmisi mobil, kita itu kayak mau gas maju, tapi gigi kita nyangkut di gigi mundur atau gigi air reverse. Rasanya nyangkut dan daripada maju, malah kita jadinya makin mundur dan malah capek. Berjuang maju tapi malah jadi mundur. Capek sama diri sendiri, capek sama orang-orang di sekitar, capek sama keadaan dan bahkan sama Tuhan. Akhirnya kita nggak lagi punya tenaga untuk berjuang. Ya udahlah, mending saya pasrah aja. Mending nggak usah ke gereja lagi, nggak usah ikut kelompok kecil, nggak usah saat teduh, nggak usah lagi berdoa dan melakukan banyak hal lain. Toh nggak ada maknanya. Toh saya mandek, saya stuck. Jadi gimana dong? Teman-teman, berita baiknya yang harus kita sadari pertama-tama adalah kamu nggak sendirian dalam hal ini. Semua orang bergumul, semua orang mandek, semua orang jatuh bangun. Teman-teman, pandemi 2 tahun ini membuat kehidupan banyak orang jadi berantakan. Jadi ruwet, nggak karuan. Dan bukan cuma kamu, saya, seluruh dunia, gereja. Kita sama-sama berjuang untuk jatuh bangun. Sehingga teman-teman, dalam hal atau situasi seperti ini, kita harus memberi ruang bagi diri kita dan berkata satu istilah yang mungkin kita tahu, it's okay not to be okay. Gak apa-apa kalau kamu memang lagi tidak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu memang lagi gak baik-baik saja. Teman-teman, ini bukan alasan untuk membenarkan diri bahwa saya gak perlu ngapa-ngapain, it's okay, saya gak perlu memperbaiki diri, bukan. Tapi ini adalah sebuah kesadaran bahwa ya, saya memang lemah, orang-orang di sekitar saya juga lemah, dan kita harus berjuang. Semua sedang berjuang. Jadi teman-teman, berikan space atau ruang bagi diri kita bahwa ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol dalam hidup kita. Orang tua kita sakit, keluarga kita ada yang meninggal, dan lain sebagainya. Kondisi tidak bisa kita atur dan kita kontrol dalam hidup kita, apalagi dalam situasi seperti ini. Sehingga daripada kita merasa diri kita stuck, diri kita mundur, berikan penghargaan buat dirimu yang sudah mau berjuang. Dalam situasi seperti ini teman-teman, kalau kamu bisa bertahan saja, kalau kamu bahkan bisa survive, itu berarti kamu sudah berjuang. Itu berarti bahkan kamu sudah maju, sudah berusaha. Selama kamu berjuang, kehidupanmu belum berakhir. Teman-teman, seorang penulis bernama Mike Yaconelli berkata bahwa kita itu, kehidupan rohani kita itu seperti messy spirituality. Kehidupan rohani yang berantakan. Kehidupan rohani jauh dari kata sempurna, ideal, jauh dari kata sesuatu yang nggak ada cacat celah dan kita kejar itu. No, kehidupan rohani kebanyakan bukankah berantakan? Bukankah jenuh? Bukankah capek? Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga teman-teman, dibalik segala sesuatu yang kita rasa stuck, hubungan saya sama Tuhan stuck, saya merasa nggak ngerasain apa-apa lagi, berikan ruang bagi dirimu sendiri. Berikan ruang, oke, saya memang lagi capek. Oke, saya memang lagi ada masalah. Oke, saya memang lagi nggak bisa sensitif dalam perasaan saya. Berikan ruang. Tapi jangan lupa juga berikan ruang bagi Allah untuk bekerja di dalam hidup kita. Buka ruang untuk Tuhan di dalam hidupmu. Teman-teman, pandemi memberikan banyak peluang bagi orang di dunia kerja, usaha, jual NFT. Orang-orang membuat dan membuka kemungkinan-kemungkinan selama masa pandemi yang nggak pernah bisa dibayangkan sebelumnya. Teman-teman, pandemi menghancurkan banyak orang, tapi pandemi juga membuka segala macam kemungkinan yang dulu dirasa mustahil. Dan bukankah kehidupan kita bersama Tuhan demikian? Di tengah banyak hal yang tidak mungkin, Allah menerobos masuk dalam hidup kita yang stuck dan menjadikannya berarti. Bukankah Tuhan Yesus selalu bekerja melalui ruang-ruang yang rasanya hampa, nggak ada makna? Perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan udah nggak ada harapan, ditinggal mau pegang jubah Yesus aja dan dia sembuh. Tiba-tiba ketemu Yesus yang nggak ada jalan keluar dari hidupnya. Seorang lumpuh yang sudah puluhan tahun cuma duduk di gerbang bait Allah minta-minta,
tiba-tiba disembuhkan ketika berjumpa dengan Yesus. Sebuah momen yang dia nggak pernah bayangkan seumur hidupnya. Seorang ayah yang anaknya sakit keras dan hampir mati, rasanya udah nggak ada harapan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tahu di situ ada harapan. Bukan berarti kehidupannya akan langsung lebih baik, tapi dia tahu di dalam Yesus ada kehadiran Allah yang sempurna buat kita. Teman-teman, bukankah itu yang Yesus lakukan? Dia terus di tengah kehidupan kita yang stuck, dia tidak pernah berhenti bekerja. Dan bahkan itu menjadikan ruang baginya untuk bekerja. Teman-teman, bukankah justru dia menyatakan kasih-Nya di dalam kegelapan manusia yang terbesar? Ketika engkau dan saya dan seluruh dunia stuck di dalam dosa, gak bisa lagi maju, kerjanya cuma gigi mundur terus. Bukankah justru dia menyatakan kasih-Nya ketika dia mati di salib buat kita? Di tengah kita yang terus jahat, terus jatuh, Tuhan terus memberikan diri-Nya. Sehingga ketika engkau dan saya, teman-teman, di dalam hidup kita merasa stuck, ingat, cari lagi Tuhan. Ingat, ini belum berakhir. Kamu masih berjuang, kamu masih bisa berjuang. Jadi kalau kamu sekarang merasa stuck, berikan ruang buat dirimu. Hargai dirimu dulu. Bahwa kamu sudah berjuang di tengah kelemahanmu. Kasih reward ke dirimu. Kasih harga ke dirimu. Tapi jangan lupa juga berikan ruang buat Tuhan bekerja. Buat kamu yang selama ini tidak kasih ruang, yang selama ini merasa Tuhan kayaknya nggak ngefek dalam hidup saya, ingat, Tuhan bekerja di dalam kemustahilan. Dan Dia menopang kita dengan kasih-Nya. Kalau kita nggak merasakan apa-apa, itu bukan berarti Tuhan nggak bekerja dalam hidup kita. Kalau hidup kita merasa gitu-gitu aja dan stuck, bukan berarti Tuhan tidak punya tujuan buat hidup kita. Pertanyaannya, maukah kita buka ruang kemungkinan itu buat Tuhan? Di saat hidup kita stuck, Tuhan hadir. Tuhan menghargaimu. Tuhan mengasihimu. Dan maukah kita buka ruang kemungkinan lagi dalam tujuan kita buat Tuhan? Teman-teman, karena itu mari kita coba renungkan beberapa hal di dalam kehidupan kita dan kelompok kita. Yang pertama, teman-teman, apakah kamu pernah merasa hidupmu stuck? Kayaknya kamu merasa, aduh, hidup saya hampa, hidup saya kayaknya gini-gini aja, hidup saya kayaknya nggak ada arah. Kira-kira hal apa dalam hidupmu yang membuatmu merasakan hal itu? Mungkin kamu merasa dalam sekolah, kehidupan rohani, teman. Kira-kira dalam hal apa kamu merasa stuck? Apakah sekarang, ataupun kamu pernah merasakannya di waktu yang lalu? Coba ceritakan itu. Yang kedua, teman-teman, mari kita tanyakan apakah kita termasuk orang yang mudah menerima diri dalam kondisi stuck. Ketika kita ada dalam kondisi yang tidak baik nih, kita dalam kondisi yang kayaknya semuanya nyangkut, nggak jalan. Menurut kamu nih, apakah kamu orang yang mudah menerima keadaan diri? Oh iya, saya lagi begini, saya lagi capek, saya lagi lelah. Atau seringkali kita susah untuk mengenal diri. Apa yang seringkali jadi penghalang buat kita untuk mengenal diri di saat situasi stuck seperti ini? Apa yang seringkali jadi penghalang? Dan yang terakhir, teman-teman, mari tanyakan kepada diri kita apa saja hal yang bisa kamu lakukan untuk memberi ruang bagi Tuhan di dalam hidupmu. Seringkali kita stuck. Itu karena kita belum memberikan ruang buat Tuhan. Bukan berarti keadaan akan langsung baik-baik saja. Tetapi di situ kita menemukan makna dan tujuan kita. Apa saja hal yang bisa kamu lakukan yang konkret, aplikasi, untuk memberi Tuhan ruang di dalam hidupmu sekarang dan saat ini. Buat kamu tidak sendirian yang berjuang untuk bertahan di masa-masa seperti ini. Tetapi mari buka ruang bagi dirimu, orang lain dan juga Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita maju terus di tengah kelemahan keterbatasan kita. God bless you all.